Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh aku ada di pasar ya teman-teman. Ini tuh juga udah selesai sih sebenarnya belanjanya. Pas lagi mau pulang, ini aku sempetin videoin sebentar lah ya suasana di pasar. Sedikit aja tuh ya teman-teman. Ini tuh pasar tradisional di tempat aku di daerah Melak. Dan itu tadi aku parkirnya di bagian samping, jadi makanya nggak terlalu luas tuh ya untuk pemandangannya tadi. Nah, oke, lanjut lagi nih ya. Ini tuh udah sampai rumah, dan ini belanjaan aku tadi waktu sampai ke rumah nggak langsung aku bongkar. Karena aku tuh waktu di pasar juga beli jajanan pasar gitu dan sarapan dulu sama Ralin sama suami. Ini tuh hari Minggu ya teman-teman aku ke pasarnya. Dan untuk anggota di dalam rumah ini lengkap ya teman-teman, karena memang kan cuman bertiga aja, aku, Pak suami sama Ralin. Jadi kalau hari Minggu hari libur ya udah di rumah gitu lengkap bertiga gitu. Nah, setelah tadi tuh udah sarapan, aku langsung nyuci tuh ya ayam sama ikan. Emang sengaja nggak aku videoin supaya cepet aja proses aku cuci mencuci tadi. Dan ini lanjut aku mau bongkar belanjaan aku, sayur-sayurannya. Nah, itu tadi aku ada beli ikan nila. Ikan nila itu aku belinya 50.000, aku pasin 50.000. Kalau 1 kilonya itu 45.000 ya teman-teman. Jadi aku minta dipasin aja 50.000. Terus itu tadi sudah aku bersihkan, aku potong gitu belah 3 atau belah 2. Terus juga udah aku kasih bumbu racik ikan ya teman-teman. Jadi itu udah ada bumbunya. Terus untuk ayamnya, ayam ini lumayan naik nih ya teman-teman dari minggu kemarin sama minggu ini. Kalau minggu kemarin kan 40.000 tuh 1 kilo. Nah, pas minggu ini tuh udah naik jadi 50.000. Jadi aku nggak jadi tuh ya untuk beli daging ayam yang rencananya mau aku olah gitu kan. Ya udah aku beli 1 kilo aja untuk stokan lauk. Jadi itu 50.000 untuk ayamnya udah bersih juga. Karena ini tuh belanjanya sesuai budget ya teman-teman, karena aku tuh nggak melebihi dari budget yang udah aku tentuin gitu ya untuk belanja di mingguan aku ini. Jadi makanya ya udah, karena berhubung ayamnya mahal ya udah diundur aja dan ditunda aja untuk bebikinannya lagi. Nah, di sini ini tuh aku juga ngeluarin ya sayur-sayuran. Itu tadi aku ada beli sawi putih dan juga sedikit buncis ya, teman-teman. Jadi buncis itu kelihatan banyak karena disatuin sama buncis yang ada di dalam satu bungkus sayur sop-sopan gitu. Aku ada beli juga tuh ya sayur sop-sopan yang lengkap. Nah, itu kan dalamnya ada buncis. Jadi buncisnya tadi aku keluarin dan aku satuin lah tuh di tumpukan buncis yang itu tadi. Jadi buncis itu separuh dari yang tumpukan yang ada di depan itu, sama sawi putih itu harganya 10.000 tadi di satu tempat. Terus aku ada beli sayur sop-sopan tadi, itu sop-sopannya satu bungkusnya 10.000, dan satu tempat juga sama aku beli racik ikan. Terus itu sawi hijau sama si lombok merah yang 3 buah itu ya, itu tuh totalnya 25.000 ya teman-teman di satu tempat juga. Untuk sawi hijau sih katanya lagi mahal gitu ya, 7.000 satu ikat. Emang sih biasanya kalau aku beli tuh 5.000 satu ikat gitu ya teman-teman, tapi ini karena karena lagi mahal jadi harganya 7.000. Tapi karena kepingin jadi ya udah aku ambil aja gitu kan. Terus itu ada terong ya teman-teman, 3 buah itu aku beli satu tempat, sama wortel dan juga jeruk nipis. Itu tadi harganya totalnya semuanya itu 3 macam 17.000. Jadi untuk wortel itu padahal udah ada tuh ya, masih sisaan stok, tapi nggak apa-apa aku nambah aja karena lumayan juga tuh untuk sayur wortel itu sering kepake gitu ya. Untuk bekal Pak suami tiap harinya itu biasanya lebih suka mintanya sayur wortel gitu kan, jadi ya udah aku tambah aja. Nah, kalau untuk kentang, daun bawang, daun sop itu tadi kan udah satu tuh ya di dalam sayur sop-sopan yang harganya 10.000 tadi. Udah sih itu aja ya teman-teman. Oh ya, sama bawang merah, bawang putih aku juga nambah tuh ya sedikit, karena aku lihat di tempat bawang itu udah mulai dikit kan, jadi ya udah sekalian ke pasar ya nambah aja lah gitu dikit.
12.000 tuh ya untuk bawang merah bawang putih tadinya segitu. Terus ada Royco ayam itu tadi tuh angsulan gitu, nggak ada 1.000-an gitu kan, jadi makanya dikasih Royco gitu. Nah inilah ya kurang lebihnya tuh ya untuk belanjaan aku di pasar, sama juga masih ada sisaan sayur yang ada di dalam kulkas. Tadi aku satu-satuin aja supaya nggak begitu banyak tempat gitu ya di dalam kulkas nanti. Jadi kalau di total-total tuh ya untuk belanjaan aku minggu ini ya teman-teman agak hemat sih ya kalau menurut aku. Itu tuh sekitar 100 berapa ya, sekitar 160 berapa gitu. Terus plus jajan tadi ya, jajan di pasar itu sekitar 30 ribuan gitulah ya, kayak kue dan juga jajan goreng-gorengan itu tadi sekitar 30 ribuan habisnya. Jadi kalau dihitung-hitung di total sama jajan itu kurang lebih 195 ribuan lah gitu ya kurang lebihnya ya teman-teman. Jadi ya segitulah ya, biasanya sih budgetnya memang sekitar 200-an gitu untuk budget belanja mingguan aku. Jadi alhamdulillah ini lumayan lah ya, 5.000 tadi ya pas aja sih sebenarnya. Bawa uang 200 itu pas sama jajan nyeralin di pasar beli es krim tuh 5.000 tadi. Jadi itulah ya untuk stok insya Allah tuh ya seminggu ke depan. Kalau sampai alhamdulillah, kalau nggak nyampe ya udah nggak apa-apa gitu, belanja aja nyicil apa yang mau dibeli gitu kan. Untuk cabai sama tomat masih belum beli karena masih ada stokan di dalam kulkas. Kalau cabai itu memang kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu aku baru beli juga sekitar 5 ribuan gitu karena kehabisan, jadi aku langsung beli gitu kan 5.000. Terus untuk tahu aku nggak beli karena masih ada juga. Waktu yang kemarin itu aku ada beli tahu, dan tempe nggak juga beli. Waktu itu kan beli tahu ada dapat bonus tempe. Nah, tempenya pun belum dimasak sampai sekarang ya, teman-teman. Aku taruh di freezer gitu kan supaya awet. Nah, ya udah deh, ini tuh langsung aja aku masukin nih ya untuk belanjaan-belanjaan aku tadi yang sudah aku masukin ke dalam wadah. Nah, tuh kan masih ada sisa-sisaan sayur dari minggu-minggu kemarin. Tuh tahu juga masih banyak. Cabai juga masih banyak gitu kan. Jadi ya udah beli yang memang habis aja ini tuh kan. Nah ini langsung aja tuh ya teman-teman untuk sayurannya yang udah aku taruh di food container, langsung aku susun-susun juga ke dalam kulkas. Pokoknya susun-susun sekiranya muat-muat semua lah ya gitu. Nah ini tuh ada beberapa bahan juga yang aku keluarin dari kulkas karena mau aku pakai masak. Dan tadi juga ya sebelum aku masukin ke dalam kulkas tuh ya untuk sayur-sayurannya, itu udah aku beberapa pisahin gitu ya, aku taruh di baskom kecil tadi yang memang mau aku masak habis ini ya teman-teman. Jadi tadi juga kenapa aku beli terong, padahal di dalam kulkas tadi masih ada sisaan terong tuh kan satu. Nah pak suami itu pas waktu aku mau ke pasar pagi-pagi dia minta dibuatin sambal terong katanya, padahal beberapa hari yang lalu aku tuh udah buat sambal terong gitu kan. Tapi waktu itu pak suami nggak ikut makan ya teman-teman, karena dianya itu pas waktu pulang dari kerja itu tuh katanya udah makan nasi gitu ya waktu di tempat kerja. Jadi alhasil waktu pulang ke rumah dianya nggak makan nasi, jadinya juga dia nggak ikutan gitu untuk makan si balado terong aku kemarin. Jadi ini dianya mungkin kepingin, dan alhasil ya udah aku beli lagi tuh ya, nambah terong tadi 3 buah karena memang mau aku masak sambal terong di hari ini. Nah ini nggak perlu waktu lama ya teman-teman, tadi aku juga udah siap-siapin semua sayur-sayuran, bahan-bahan yang memang mau aku masak, udah aku cuci semuanya. Jadi selain sambal terong, aku juga ini tuh mau masak capcay gitu, capcay sayur yang nanti aku campur sama pentolan ayam yang kemarin aku buat. Nah ini langsung aja tuh ya sampai pakai 2 tungku biar cepet ya teman-teman untuk masaknya. Jadi ini di tungku sebelah itu aku mau goreng ikan nila beberapa gitu untuk lauknya, dan di tungku sebelah lagi ini aku mulai untuk oseng-oseng si capcay sayurnya. Nah itu tuh yang pertama aku oseng tadi ada geprekan bawang putih sama bawang bombay dan juga cabai gede yang hijau sama yang merah, itu aku oseng-oseng dulu. Terus setelah mulai melayu dan wangi aku masukin dah tuh sama pentolannya yang udah aku iris-iris dan juga wortelnya. Nah ini aku oseng-oseng sebentar, terus aku tambahin air. Ini sengaja ya airnya agak banyak karena memang aku mau bikinnya itu capcay kuah.
Nah, ini singkat aja tuh ya teman-teman, untuk wortel itu tuh sudah lumayan agak empuk, baru deh tuh aku susul sama buncis dan juga batang sawi putih. Terus di sini aku sekalian juga masukin bumbu perasanya seperti gula, lada, penyedap, sama nanti aku mau tambah garam sedikit ya teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya kurang, karena mau aku pakein saus tiram nih kan. Soalnya kalau saus tiram ini kan udah asin juga tuh kan, takutnya nanti ditambahin garam lagi sebelum dirasain malah keasinan. Jadi entar aja dulu, mau dirasain dulu, kalau kurang baru udah ditambahin sama si garam. Nah, tadi aku masukin juga saus tomat sedikit ya teman-teman. Terus nanti di sini aku tambahin sama kecap, tapi ini aku rasain dulu apa yang kurang gitu kan, baru deh tuh aku masukin kecap, karena memang manisnya belum timbul karena gulanya tadi memang sedikit aku tambahin. Jadi aku tambahin kecap, dan di sini aku mulai ngerasain ternyata agak kurang tuh ya tadi rasa garamnya. Sebelum aku masukin garam, ini aku masukin sayur dedaunannya seperti sawi hijau, sawi putih, sama kol tuh ya teman-teman. Jadi di sini waktu aku nambahin garam lagi kayaknya sih nggak kerekam tuh ya, nggak masuk gitu ke videonya. Jadi tadi aku tambahin garam sedikit karena kan ditambahin sama sayur dedaunannya, ini jadinya agak tenggelam gitu ya rasa asinnya. Nah, ini dia, langsung aja diaduk-aduk sebentar sampai sayuran yang baru dimasukin tadi agak layu dikit ya teman-teman, baru nanti dimatikan. Oh ya, ini tuh juga aku tambahin sama larutan tepung maizena ya, supaya dia itu agak ngental. Jadi setelah maizena masuk, aku aduk-aduk sebentar sampai dia mengental sedikit dan agak mendidih lagi tuh ya untuk airnya. Baru deh aku matiin untuk api kompornya. Nah, di sini tadi aku pikir sedikit aja kayaknya udah pas gitu ya. Ternyata ya udahlah, aku habisin aja semua untuk sisaan tepung maizena yang aku larutin di dalam gelas tadi ya teman-teman. Kalaupun juga nggak dimasukin sayang kan nanti kebuang. Dan ternyata pas aku masukin, ternyata untuk tingkat kekentalan dari kuahnya ini malah jadinya pas gitu jadinya. Jadi ya udah deh, gini aja lah ya teman-teman untuk sayur capcay yang aku buat. Ini tuh ala-ala aku, tapi rasanya mirip sama capcay yang dijual di abang-abang nasi goreng gitu loh teman-teman. Nah, ini tuh untuk capcay sayurnya udah mateng ya, jadi udah aku langsung matiin aja apinya. Terus juga berbarengan nih sama si ikan nila yang aku goreng di tungku sebelah. Ini juga udah mateng, langsung aja aku tirisin dan aku angkat. Nah, terus lanjut di sini aku langsung mau goreng si terongnya. Jadi terong ini aku goreng dulu, sekalian aja lah aku goreng ya dalam satu wajan, walaupun itu agak kepenuhan biar cepet gitu ya teman-teman masaknya. Dan ini singkat aja ya, ini tuh untuk terongnya udah mateng. Terus langsung aja aku masak untuk si sambelnya. Untuk sambelnya sendiri bahannya seperti biasa sih ya teman-teman. Aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai pedas, cabai keriting, sama 1 buah tomat. Udah itu aja, itu tadi aku chopper aja supaya cepet, nggak usah diulek-ulek. Karena udah lumayan capek juga tuh ya, habis tadi tuh beberes belanjaan, terus harus masak lagi kan. Jadi makanya ini biar ringkas, biar cepet, ya udah pakai chopper aja lah gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk sambelnya aku tambahin gula merah sedikit, terus itu terasi juga, garam sama penyedap, dan juga kaldu gitu ya teman-teman. Udah gitu aja sih, aku rasa-rasain juga udah pas. Jadi ya udah tinggal dimasak sampai bener-bener mateng tuh ya untuk si sambelnya. Kalau udah mateng ya udah tinggal dimasukin aja untuk terong gorengnya. Dan tinggal diaduk-aduk aja seperti ini sampai sambelnya itu merata gitu ya ke seluruh bagian terongnya. Ya udah tinggal dimatikan untuk api kompornya. Ini tuh sebenarnya lumayan buru-buru tuh ya untuk masak-masaknya ya teman-teman, karena untuk Ralin itu udah ngeluh lapar lagi, padahal udah sarapan gitu ya pas pagi-pagi pulang dari pasar. Cuman ya gitu, sarapannya itu cuman kue sama goreng-gorengan. Tetap lah ya cari nasi baru bisa dibilang makan dan kenyang gitu kan. Jadi makanya ini tuh rada-rada buru-buru gitu ya untuk masaknya tadi. Tapi alhamdulillah ini udah pada matang semua lah ya untuk masakan aku. Dan langsung aja tuh ya teman-teman, ini aku sajiin ke piring. Terus nanti tinggal aku tata di meja makan dan lanjut untuk makan siang ya jadinya ini tuh. Karena ini udah sekitar jam 11-an lewat, mau setengah 12 gitu ya selesainya untuk masak-masaknya.
Oke deh teman-teman, karena berhubung udah siap semua masakan aku dan juga untuk belanjaan aku tadi juga udah pada beres semua. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya. Buat teman-teman yang sudah menonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga video sederhana ini bisa menginspirasi dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.